Orang Wahabi ini berani berbicara, berani ngomong, mendebat orang-orang awam. Kalau sama orang berilmu, gak berani. Karenanya kalau ada masjid, ada daerah, didatangi orang-orang Wahabi sering di situ. Gak perlu bingung-bingung, bikin kuliah subuh tiap hari apa, cari ustadz-ustadz yang ahlus sunnah suruh ceramah di situ. Nanti pindah sendiri itu. Nah, karena umat Islam ini senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar, maka umat Islam ini menjadi umat yang istimewa. Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam tidak akan menjadi pengikut aliran sesat. Kalau ada aliran sesat itu biasanya minoritas, nggak perlu diikuti. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat di atas kesesatan. Artinya kalau umat Islam ini melakukan kesepakatan tersebut dijamin benar, wajib diikuti, disebut dengan ijma ulama. Itu kalau sepakat. Kalau umat Islam tidak sepakat, maka apa standar kebenarannya? Standar kebenaran yang dijadikan ukuran. Fa'idha ra'aitumul ikhtilaf fa'alaikum bisawadil a'wam. Apabila kamu melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan golongan mayoritas. Mengapa mayoritas? Mayoritas itu standar kebenarannya. Mengapa dijadikan standar kebenaran? Umat Islam ini umat terbaik. Sebagai umat terbaik, amar ma'ruf nahi munkar jalan terus. Karena amar ma'ruf nahi munkar jalan terus, mayoritas mereka dijaga oleh Allah dari mengikuti aliran sesat. Jadi begitu. Kalau ada orang Wahabi, ayo kembali pada Quran dan Sunnah, jangan diterima itu, gak perlu diterima. Mengapa? Ini minoritas. Siapa temannya? Karena orang Wahabi ini berani berbicara, berani ngomong, mendebat orang-orang awam. Kalau sama orang berilmu gak berani. Karenanya kalau ada masjid, ada daerah, didatangi orang-orang Wahabi sering di situ. Gak perlu bingung-bingung, bikin kuliah subuh tiap hari apa, cari ustadz-ustadz yang ahlus sunnah suruh ceramah di situ. Nanti pindah sendiri itu. Bahkan di kejadian ya di Kediri, ada orang Wahabi bikin masjid megah. Oleh kawan-kawan saya pengurus NU, akhirnya setiap acara pengajian warga Nahdien datang semua sama ustadz-ustadznya. Akhirnya gak berani ceramah, lama-lama masjidnya ditinggalkan, diserahkan sama warga sekitar. Jadi masjid Aswaja itu didatangi aja pergi. Ini ahlus sunnah. Karenanya ajaran mayoritas ini sulit untuk disalahkan, gak bisa disalahkan. Mengapa? Dalilnya kuat-kuat. Persoalan apa di dalam ahlus sunnah wal jamaah itu yang gak ada dalilnya? Dalilnya pasti kuat. Ini contoh ya, di mana-mana di Indonesia, amalan masyarakat kita, bangsa Indonesia, yang sering dibully, disalahkan oleh orang-orang Wahabi, itu amalan-amalan kematian. Kita ini kalau ada keluarga meninggal, biasanya ada tradisi kenduri, tahlil 6 hari, 7 hari. Setelah itu hari 40, hari 100, hari 1000, lalu haul. Sejak dulu ya begitu, sejak awal-awal Islam. Ada Wahabi datang, lalu kata mereka, gak ada kenduri, gak ada. Karena mereka ini bilang, tahlil gak ada. Loh, tahlil gak ada, kenduri gak ada. Kata siapa gak ada? Tahlil itu mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati anjuran Al-Quran. Disampaikan oleh para ulama. Imam Nawawi
rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babud Du'a'i 'anil mayyiti was shadaqati anhu. Anjuran mendoakan orang mati dan anjuran bersedekah untuk orang mati. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Orang-orang yang datang sesudah mereka, artinya orang-orang yang masih hidup, selalu berkata, "Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan membawa iman." Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mendoakan orang mati. Dipuji oleh Allah. Berarti mendoakan orang mati itu hukumnya sunnah. Mengapa? Karena dipuji. Orang Wahabi tanya, itu mendoakan orang mati apa gak cukup sholat jenazah? Gak cukup. Mengapa tidak cukup? Karena dalam ayat ini menggunakan kalimat yaquluna. Yaquluna itu kata anak pondok disebut dengan bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata para ulama, spirit maknanya itu istimrar tajaddudi, terus menerus dan selalu kita lakukan. Artinya motivasi mendoakan orang mati, spiritnya itu terus menerus dan selalu kita lakukan sampai kita juga mati. Ini tahlil. Lalu Wahabi tanya, loh itu kan mendoakan. Kalau tahlil itu kan baca zikir. Loh zikir itu doa.